Halo semua, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan kasir laundry, terutama bagi pemula ataupun bagi yang ingin uji coba aplikasi ini. Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama itu kita harus bisa buat nota dulu. Jadi buat nota dulu ini bisa dikirim via WhatsApp notanya nanti kalau sudah jadi, ataupun kalau sudah punya printer thermal itu bisa di print. Seperti itu. Untuk buat nota itu ada 3 langkah. Yang pertama itu tambah produk ya. Yang kedua itu tambah pelanggan, yang ketiga itu ke menu transaksi. Oke, kita langsung saja ke menu yang pertama itu yaitu tambah produk. Tambah produk ini cukup mudah. Ini saya sudah buat cuci standar. Coba kita buat, ini ada icon tambah itu cuci kiloan kategorinya. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada kiloan, satuan, meter persegi. Jadi meter persegi ini kalau kiloan dan satuan mungkin sudah tahu ya. Nanti kalau kiloan itu satuan itu kg, kalau misalkan satuan itu satuannya itu pieces, kalau meter persegi nanti satuan belakangnya itu meter persegi. Jadi meter persegi itu untuk karpet. Jadi nanti Bapak atau Ibu dihitung dulu meter perseginya berapa baru dimasukkan ke sini. Oke, nanti kita praktekkan juga. Kita tambah kiloan, misalkan cuci ekspres harganya 15.000. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kita mau ke kategori lain tinggal dipilih satuan atau meter persegi. Ini sudah saya buat meter persegi. Oke. Saya jelasin juga di sini ada favorit. Jadi favorit ini untuk produk yang biasa sering dipesan. Jadi untuk memudahkan nanti transaksi karena kan si produk ini bisa saja banyak laundry itu. Jadi ada beberapa biasanya yang favorit dipesan itu. Jadi kita tinggal klik bintangnya nanti pindah juga ke sini. Jadi untuk memudahkan transaksi. Oke. Yang produk sudah kita lakukan atau tahap pertama sudah kita lakukan yaitu tambah produk. Yang kedua itu adalah tambah pelanggan. Nah, tambah pelanggan ini sama, klik ikon tambahnya. Nah, ini nama pelanggannya siapa, nomor teleponnya itu jangan pakai 62 atau min. Biasanya ada yang kopas gitu, nomornya ada 62, 082, min. Nah, itu dihapus dulu, 62 sama minnya diganti sama kosong. Jadi 087, 082, 123, 123, 123. Alamatnya bisa diisi atau tidak. Ini untuk deposit, uang, atau kuota nanti saya jelaskan di next tutorial. Gitu. Oke, ini sudah ada. Saya tambahkan. Terus yang ketiga, jadi yang pertama itu tambah produk. Yang kedua itu tambah pelanggan. Oke. Yang ketiga itu adalah transaksi. Di bawah menunya ada transaksi. Nah, di transaksi ini jadi kita pilih pelanggan yang sudah kita save dan produk yang sudah kita buat tadi. Jadi pelanggan juga bisa buat di sini. Misalkan namanya Nurul. Bisa di sini juga. Ini saya kosongkan, save. Ini tapi harus di-refresh ketika kalau buat pelanggan di sini. Nah, nanti biar ada di sininya. Kita pilih Nurul. Si Nurul ini misalkan cuci 1,4 ya. Jadi 21.000. Oke. Ataupun nah ini bisa juga dihapus. Jadi kalau hapus di sini. Nah, kita bisa hapus. Kita back lagi. Jadi hapus ini tidak di sini. Jadi lanjut dulu. Baru kita replace kosong lagi. Oke. Cuci standar misalkan 1. Tambahkan. Piece-nya bed cover 1. Nah ini untuk meter persegi. Dihitung dulu meter perseginya. Misalkan setelah dihitung. Dia 5 meter persegi. Saya 5. Oke. Jadi total sekian. Lanjut. Untuk hapus tadi saya sudah jelaskan. Bisa di sini. Untuk notes-nya misalkan 10 baju gitu kan. 10 bajunya misalkan 5 celana dan putih dipisah misalkan ya. Dan celana dan putih dipisah. Oke. Nah, ini bisa juga kita input diskon. Misalkan estimasi 1 hari, cuciannya itu estimasi, berarti besok. Nah, nanti akan ada di page cucian yang harus selesai. Nanti kita jelaskan lagi.
Oke, misalkan antar jemput, bisa antar jemput atau langsung, nanti di data order itu nanti bisa difilter mana pesanan yang antar jemput, mana yang pesanan datang langsung. Kita coba datang langsung, simpan. Nah, di sini juga pembayaran itu yang pertama, kalau misalkan kita lebihkan, misalkan 300.000, nanti akan ada kembaliannya. Kalau dipaskan juga nanti akan pas. Dan itu kalau kita klik bayar sekarang, itu otomatis langsung jadi lunas. Yang kedua, bisa juga DP. Kalau kita ditulis 100.000 itu akan masuk DP. Sisanya itu kan berarti tinggal 137.000. Nah, ini yang saya mau jelaskan juga. Yang ketiga, itu kita bisa bayar non tunai. Jadi kita Bapak atau Ibu siapkan dulu akun non tunainya. Misalkan Bank BCA, Mandiri, GoPay kita, Dana kita, karena di sini si customer langsung transfer ke kita. Jadi di sini hanya pengkategoriannya saja. Jadi nanti dibantu tuh di aplikasi ada. Nanti itu laporan non tunai. Jadi siapa aja yang pembayaran non tunai itu. Jadi nanti ketahuan seperti itu. Coba kita isi 300.000. 300.000 bayar sekarang pakai GoPay. Oke, jadi dia transfer ke GoPay kita, nanti ada laporannya tuh. Yang ke GoPay berapa, nanti ke Mandiri berapa, yang cash berapa gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada nota, itu tinggal klik cetak nota. Kalau sudah ada printer thermal, itu tinggal klik cetak nota. Nanti langsung bisa di print. Oke, untuk cetak nota logo itu harus berlangganan dulu, baru kita bisa upload logo. Oke, kalau misalkan belum punya printer thermal, kita bisa kirim nota 1. Nah, ini nanti ke WhatsApp. Nah, seperti ini. Testing laundry, nomor notanya ini nomor acak, yang slashnya itu 15 itu adalah nota nota urutnya. Ini nota ke-15. Di sini ada nota digitalnya juga. Nah, ini langsung nota digitalnya testing laundry. Jadi dia bisa pantau juga nanti kalau misalnya sudah proses atau ambil nanti ada. Oke, ini puternya kalau sudah berlangganan nanti ini bisa diganti. Seperti itu. Ini masih aplikasi laundry.id. Seperti itu. Jadi untuk buat nota ini sebetulnya cukup mudah. Gitu. Untuk buat nota ini cukup mudah. Bisa langsung diuji coba bahkan. Jadi nota yang untuk uji coba itu sehari 5 kali. Sehari itu 5 nota. Jadi bisa bikin nota. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai, saya pindah ke proses. Ini statusnya proses. Kalau misalnya sudah selesai, kita selesai. Nah, ketika customer datang, dia misalkan tunjukin notanya, itu tinggal klik ambil. Nanti kalau misalkan belum bayar, itu nanti otomatis langsung lunas seperti itu. Nah, ini data ordernya ada 3. Proses, selesai, ambil. Nah, tadi yang kita ambil 15, jadi ke sini. Dan nanti kita di kas harian ada seperti ini. Nah, kas harian tuh masuk seperti ini. Yang tadi dia bayar pakai GoPay kan. Nah, nanti maksud yang saya jelaskan ini nanti ada di sini. Nah, non tunai, pilih tipe bayarnya semua. Nah, nanti ada di sini. Seperti itu. Nanti muncul di sini GoPay. Gitu. Jadi ada orang bayar pakai GoPay berapa, ini laporan keuangan. Kita bisa lihat juga ini kan pemasukan sekarang itu 200, nah sekian kan. Seperti itu. Kita bisa cari. Nah, gitu. Keluar semua. Seperti itu. Di sini ada laporan transaksi. Nanti saya jelaskan lagi di tutorial yang lain untuk laporan. Seperti itu. Jadi untuk buat nota itu cukup mudah sekali. Jadi Bapak atau Ibu sebelum berlangganan aplikasi ini bisa uji coba dulu tuh. Ini 5 nota per hari. Seperti itu. Nanti pertama tadi tambah produk. Ya. Yang kedua tambah pelanggan. Yang ketiga transaksi. Transaksi ya tambah pelanggan juga bisa di sini. Tapi harus di refresh. Nanti tinggal lanjut. Bisa dikirim notanya via WhatsApp ataupun di print jika sudah punya printer thermal. Jadi untuk buat nota cukup mudah dan simple. Tapi jika butuh pertanyaan bisa diklik ini. Di samping dashboard ada icon WA. Nanti ke CS. Butuh pertanyaan yang lain silahkan tanyakan. Nanti kemungkinan CS pasti balas secepatnya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.